Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memujinya, menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita diperkenankan kembali untuk bertemu di pagi hari ini dalam pembahasan lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, yakni kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Tapi saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di keutamaan ilmu yang diterangkan di sini dari ucapan Al-Imam, penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari sebuah athar yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di keutamaan yang ke-107, ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membagi manusia menjadi 3 golongan. Ya, an-nasu thalathah, manusia itu ada 3 golongan. Sudah kita bahas, yang pertama adalah alimun rabbani, seorang yang berilmu yang mendidik manusia di atas ilmu yang benar. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Yang kedua, seorang penuntut ilmu yang selalu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga, hamajun ra'a, atba'u kulli na'iq. Hamajun ra'a, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina karena mereka tidak punya hubungan dengan ilmu, tidak berilmu dan juga tidak berusaha mempelajarinya. Hamajun ra'a sudah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan sifatnya mereka ini adalah atba'u kulli na'iq. Mereka hanya mengikuti setiap orang yang menyeru tanpa faham mana yang benar, mana yang salah. Ini sifatnya golongan yang ketiga. Jadi maknanya kata Ibnu Qayyim di sini, wa qauluhu atba'u kulli na'iq, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di sini tentang golongan yang ketiga ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti setiap seruan. Jadi seruan itu mereka pertimbangkan siapa yang paling keras, siapa yang paling menarik seruannya, itu yang diikuti. Karena mereka tidak punya ukuran untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga wajar mereka ini gampang disesatkan, gampang dibawa kepada penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, man sahabihim wada'ahum tabi'uhu, artinya siapa saja yang berteriak di hadapan mereka dan menyeru mereka, maka mereka akan mengikutinya. Ini golongan yang terbanyak di kalangan manusia yang seperti ini. Jumlahnya banyak tapi tidak punya nilai. Nah, fa'innahum, jadi sama saja seruan tersebut benar atau salah. Fa'innahum la ilma lahum billadhi yuda'auna ilaihi ahaqqun huwa am batil. Karena mereka tidak punya ilmu tentang seruan yang mereka dengarkan, apakah itu benar atau salah. Jadi kita harus perhatikan, ini menyangkut masalah urusan akhirat kita, urusan agama kita, ini menyangkut masalah keselamatan kita di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mudah ditarik ke sana kemari. Makanya mereka ini paling disukai oleh syaitan. Karena mereka mudah disesatkan dan mudah menjadikan orang lain ikut karena mereka jumlahnya paling banyak. Ya, naudzubillahi min dzalik.
Mereka tidak punya ilmu tentang seruan yang mereka diajak kepadanya, apakah itu benar atau batil atau salah. Fahum mustajibuna da'watahu. Mereka akan mustajibuna li da'watihi, mengikuti setiap orang yang menyerunya. Kata Ibnu Qayyim, wa haula'i min adharril khalqi 'alal adyan. Mereka-mereka ini adalah termasuk manusia yang paling membahayakan agama, yang paling mengancam kebaikan agama Islam. Kenapa? Fa innahumul aktsaruna adadan, karena mereka jumlahnya paling banyak. Kenapa Al-Qur'an selalu mencela orang-orang kebanyakan di muka bumi? Karena mereka rata-rata seperti ini sifatnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang gampang diperangkap oleh syaitan untuk mengikuti tipu dayanya, dan merekalah jumlahnya yang paling banyak sehingga mereka paling membahayakan bagi agama. Naudzubillah min dzalik. Al-aqalluna indallahi qadran, tapi yang paling sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum hatabu kulli fitnatin, dan mereka ini adalah bahan bakar setiap fitnah. Karena mereka mudah mengikuti, akan mudah untuk mengajak mereka. Ya, ingat Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang keadaan fitnah di akhir zaman. Di antaranya beliau menyebutkan tentang keberadaan du'atun ala abwabi jahannam. Ada dai-dai, penyeru-penyeru yang berdiri di atas pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan dakwah mereka, ajakan mereka, mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini orang-orang yang seperti ini yang mudah mengikuti. Karena mereka tidak punya ilmu. Oleh karena itu memang ilmu merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan agama seorang hamba. Nah, jadi wahum hatabu kulli fitnatin, mereka ini adalah kayu bakar untuk membakar setiap fitnah. Bihim tuqadu wa yashubbu diramuha. Dengan mereka inilah fitnah dinyalakan, bahkan dijadikan semakin berkobar baranya. Semakin berkobar nyala api fitnah itu. Fa innahum ya'taziluha uluddin, fa innaha ya'taziluha uluddin wa yatawallaha alhamajur ru'a. Karena fitnah itu akan dijauhi oleh orang-orang yang mengenal agama dan akan dikerumuni, didekati oleh orang-orang yang rendahan ini. Ini sifatnya fitnah. Ketika ada fitnah, orang yang paham akan menjauhinya karena resiko agamanya akan merusak agamanya. Orang yang kenal agama tidak akan dia mendekati fitnah. Adapun orang-orang yang tidak kenal agama, dan ini yang paling banyak jumlahnya di kalangan manusia, mereka ini yang akan sibuk untuk membahas fitnah, membicarakan fitnah, kemudian tenggelam di dalamnya sehingga binasa bersama fitnah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini keadaan orang-orang yang jahil, apalagi di akhir zaman yang semakin banyak jumlah mereka orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa summiya da'ihim na'iqan tashbihan lahum bil an'amil lati yan'iku biha ar-ra'i fatadhhabu ma'ahu aina dhahab. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyamakan penyeru mereka ini, orang-orang yang diseru tanpa paham mana yang benar dan mana yang salah. Penyeru mereka ini dinamakan dengan na'iq. Na'iq ini adalah penggembala yang ketika menghalau gembalaannya dengan suara teriakan, yaitu adalah na'iq. Untuk tashbih, menyerupakan mereka bahwa mereka ini seperti al-an'am, binatang-binatang ternak yang akan dipanggil oleh penggembalanya, maka binatang ternak itu akan pergi mengikutinya dimanapun dia pergi. Dimanapun dia pergi. Yani hanya mendengar tapi tidak
faham, apalagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Coba lihat, ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Dan perumpamaan orang kafir, orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan seorang gembala yang menyeru hewan-hewan ternaknya yang tidak bisa mendengarkan kecuali panggilan. Ya, hewan-hewan ternak ini tidak bisa difahamkan dengan penjelasan sebagaimana kita memahamkan manusia. Mereka hanya mendengarkan seruan saja, panggilan saja. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Ini perumpamaan yang menggambarkan tentang keadaan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang ketika mendengarkan seruan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hanya sekedar mengikuti seruan tersebut. Inilah perumpamaan orang-orang kafir yang disebutkan di ayat ini. Nah, Amirul mu'minina hum huwa min adami ilmihim wa dhulmati qulubihim. Maka sifat yang dijelaskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang mereka-mereka ini adalah disebabkan karena mereka tidak punya ilmu dan hati mereka gelap. Ilmu adalah cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Orang yang tidak punya ilmu berarti hatinya gelap. Kalau hatinya sudah gelap, makanya hati tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa saja yang menarik, yang rame, itu yang diikuti. Makanya dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah seseorang yang tidak memiliki hati untuk membedakan atau untuk mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari keburukan sebagai keburukan. Orang yang punya hati tapi hatinya tidak bisa digunakan untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ini akan orang yang akan binasa. Ya, ini orang yang akan hancur, orang yang akan menjadi santapan utama syaitan beserta bala tentaranya untuk menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, falaisa lahum nurun wala basiratun yufarriquna biha bainal haqqi wal batil balil kullu indahum sawa. Maka mereka ini tidak memiliki cahaya, ya, tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu di dalam hati mereka, ilmu yang mendalam di hati mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Bahkan, ya, mereka menganggap semua itu sama saja. Mereka menganggap semua itu sama saja. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang benar itu akan menjadi furqan. Ya, akan menjadi sebab seseorang hamba mudah untuk mengenal. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu, dia akan bisa, ya, menerangi hatinya dengan ilmu bahwa ini adalah benar sehingga dia ikuti. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu yang batil, maka dengan ilmu di hatinya, dengan izin Allah, dia akan mengenal bahwa ini salah, kemudian dia meninggalkannya. Jelas sangat bermanfaat kalau berhubungan dengan agama kita. Karena alangkah seringnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan sesuatu, bisa membuat kita tertarik, kita membaca sesuatu di zaman sekarang, ya, medsos demikian cepat tersebar, kita sering membaca atau mendengarkan. Yang ini bisa hati kita, namanya juga pandangan dan telinga kan ini berhubungan dengan hati manusia, tempat dia menampung ilmu.
Kalau itu kesalahan, dan tidak mungkin dia menutup matanya dari membaca sesuatu, tidak mungkin dia menutup telinganya untuk tidak mendengarkan sama sekali hal-hal yang ada di sekitarnya. Kalau itu kesalahan, maka akan masuk ke hatinya dan menetap di hatinya. Ketika itu dia akan binasa. Karena hati ini, kalau menampung syubhat, maka dia akan susah untuk melepaskan diri darinya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya ya, seseorang yang memiliki hati, yang dengan itu hatinya mudah untuk mengenal keburukan, kemudian dia menolaknya. Setelah itu hatinya juga mudah untuk mengenal kebaikan, sehingga dia mudah untuk menerima dan menyerap kebaikan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam salah satu pernyataan beliau, disebutkan, kalau tidak salah ingat, di kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, ya, beliau pernah mendengarkan nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, ya, aku tidak mengetahui sebuah nasihat, tentu setelah Al-Quran dan Sunnah, ya, yang lebih bermanfaat bagiku melebihi nasihat ini. Ya. Beliau mengatakan, ya, ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menasihati beliau dengan mengatakan, la taj'al qalbaka mislal isfanj. Jangan kamu jadikan hatimu itu seperti batu karang. Batu karang itu ketika datang apa saja semua diserap. Semua diserap. Ya, kotoran datang di dalam laut, ya, lumut datang, kemudian kotoran-kotoran ikan dan yang lainnya semua diserap. Akhirnya menempel dan susah dilepaskan. Walakin ij'al qalbaka mithla zujajatil musmatah. Tapi jadikan seperti kaca bening yang kokoh. Ya, ketika datang syubhat, maka dengan kebeningannya dia bisa melihat syubhat tersebut. Kemudian dengan kekokohannya dia bisa menepisnya. Jadi kaca itu, kalau ada kotoran yang datang, mungkin dia bisa menempel, tapi bersihkan. Karena dia bening dan kuat, tidak mudah menyerap sesuatu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, aku tidak mengetahui nasihat yang paling bermanfaat bagiku melebihi nasihat ini. Ya, tentu setelah nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah hati manusia. Karena hati manusia, itu kalau dijadikan seperti batu karang, bunga karang tadi, apa saja yang datang semua diserap, dan bukan cuma diserap. Ya, bahkan masuk, menempel kuat, susah untuk dibersihkan. Tapi kalau seandainya hati itu punya ilmu, ada taufik dari Allah dekat dengannya, seperti kaca, ketika ada kotoran, gampang dibersihkan dengan kain, dilap, atau apalagi kain basah, maka dia akan mudah untuk bening kembali. Inilah hatinya orang yang beriman, yang selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, wa qauluhu, kemudian selanjutnya di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, yamiluna ma'a kulli rih. Mereka ini akan pergi, akan condong mengikuti semua arah angin. Karena dia tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pandangan ilmu yang menguatkan hatinya, maka dia akan ikut kemana saja arah angin. Yamiluna ma'a kulli rih. Dia akan condong bersama setiap hembusan angin. Nah, wa fi riwayatin ma'a kulli sa'ih, dalam riwayat lain dari atsar ini disebutkan mereka itu mengikuti setiap teriakan. Sama saja artinya. Siapa saja yang kuat pengaruhnya itu yang diikuti. Ini orang yang tidak punya prinsip. Ini orang yang tidak kenal akidah yang benar, tidak punya ilmu yang mendalam, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, syabbaha uqulahum adh-dha'ifata bil ghusni dhaif. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memperumpamakan akal mereka yang lemah seperti ranting yang rapuh. Ranting yang lemah. Ya. Wa syabbahal al-ahwiyata wal ara'a birriyah. Sebagaimana diserupakan di sini hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran buruk yang merusak agama
itu seperti angin. Ya. Wal ghusnu yamilu ma'arrih haitsu malat. Sedangkan al-ghusn, ranting yang erap ini, dia akan mengikuti angin kemanapun arah angin itu meniupnya. Wa uqulu haula'i tamilu ma'a kulli hawan wa kulli da'in. Dan akal mereka ini, orang-orang yang jauh dari ilmu agama ini, itu akan mengikuti setiap dorongan hawa nafsu dan setiap orang yang mengajaknya. Jadi kita belajar agama adalah untuk menguatkan hati kita, agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadapnya. Inilah manfaat kita belajar ilmu agama. Nah, mereka-mereka ini diserupakan dengan ranting tadi karena mereka tidak punya pendirian. Dan ini menjadikan mereka terombang-ambing dalam setiap kesesatan. Bahkan ketika ada ajakan untuk melakukan perbuatan syirik, misalnya dengan dibungkus dengan kata-kata indah, mereka akan mudah terpengaruh. Orang berilmu tentu tidak akan memiliki sifat yang buruk seperti ini. Nah, walau kanat ukulan kamilatan, kanat kasyajaratil kabiratil lati la tatala'abu biharrih. Seandainya mereka memiliki akal yang sempurna, maka mestinya akan menjadikan dia seperti syajaratul kabirah, pohon yang besar, yang kokoh, yang tidak bisa dipermainkan, yang tidak mudah. Nah, ini perumpamaan. Kalau kita lihat kenyataannya, ya sekali lagi ini berhubungan dengan masalah hati. Tempatnya akidah kita, tempatnya iman kita, tempatnya ikhlas kita, tempatnya cinta, takut dan berharap kita kepada Allah. Kalau kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini tidak dipertahankan, maka dia akan mudah dihembus oleh godaan syaitan. Karena syaitan tentu tidak akan ridho melihat seseorang yang beriman hatinya dipenuhi dengan iman. Dia akan berusaha merusaknya. Maka syubhat, bisikan-bisikan akan selalu datang menimpa manusia. Sudah pernah kita sebutkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa selalu menampakkan syubhat di hadapan hati manusia. Tu'radul fitanu alal qurubi ka'ardil hasir. Syaitan akan selalu menampilkan fitnah-fitnah di hadapan hati manusia. Ini setiap saat ditampilkan. Karena tujuannya untuk merusak. Ya, maka yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebab ilmu yang ada di hati hamba tersebut. Nah, kata beliau, wa hadza bi khilafi al-mali. بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة أخرى والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد. Ini berbeda dengan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang beriman seperti ya batang pohon al-khamah. Ini batang pohon yang lembut tapi kuat, yang dia kadang-kadang ya digoncang oleh angin. Kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia tegak kembali. Sementara orang munafik itu seperti pohon disebutkan di sini aruz, ya seperti batang padi, atau dalam riwayat lain disebutkan yang saya baca hadisnya itu berbunyi kal arzah, seperti batang yang kuat, ranting yang kuat, yang dia itu sekaligus ditebang ketika ingin dipanen, langsung sekaligus dicabut, langsung sekaligus dipotong, berguncang-guncang dihembuskan oleh angin. Ini ada perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang orang yang beriman, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini jelas beda. Ini hubungannya, perumpamaan yang kedua ini adalah
orang yang beriman itu selalu diguncang dengan ujian dalam kehidupannya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang rusak imannya, langsung dibinasakan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kadang-kadang diguncang oleh angin, kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia lurus kembali. Ini untuk menunjukkan ujian-ujian yang menimpa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Beda dengan apa yang diterangkan tadi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kata beliau di sini, fa inna hadzal mathala duriba lil mu'mini wa ma yalqahu min awasifil bala'i wal auja'i wal aujali wa ghairiha. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang dibuat bagi seorang yang beriman dan hal-hal yang dialaminya karunia dari Allah, wasihatin fayukaffaru anhu bil bala'i wa yumahhasu bihi wa yukhallasu min kadrihi. Maka dengan sebab ujian ini digugurkan dosa-dosanya, ya, dijadikan dia bersih dari kotoran-kotorannya. Wal kafiru kulluhu khabathun wa la yasluhu illa lil waqudi. Sedangkan orang kafir semua yang ada pada dirinya adalah buruk dan dia pantasnya hanya menjadi bahan bakar api neraka saja. Falaisa fi isabatihi fid dunya bi anwa'il bala'i minal hikmati war rahmati ma fi isabatil mu'min. Maka orang kafir yang ditimpa berbagai macam di dunia, tidak terdapat padanya hikmah dan rahmat dari Allah yang Allah berlakukan bagi seorang hambanya ketika ditimpa bencana seorang hambanya yang beriman. Ini perbedaan antara dua perumpamaan tersebut. Yang jelas di sini kita perhatikan, ya, orang yang disebutkan dalam ucapan Ali bin Abi Thalib ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu sehingga mudah untuk diombang-ambingkan dengan fitnah. Diombang-ambingkan dengan fitnah akibat dari mereka tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka melalui ilmu yang mereka pelajari. Fahadhi halul mu'min fil ibtila. Adapun perumpamaan di hadis tadi adalah keadaan orang yang beriman ketika menghadapi cobaan. Wa amma ma'al ahwa'i wa du'atil fitani wad dhalali wal bid'ah. Adapun orang yang beriman ketika menghadapi hawa nafsu, penyeru dan bid'ah, maka makilah keadaan mereka adalah seperti yang disebutkan dalam syair, tazulu wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wala yataghayyar. Kalaupun sampai gunung-gunung yang kokoh itu bergeser, hatinya tetap di atas keimanan, tidak pernah berpaling dan tidak pernah berubah. Ini keadaan hati orang yang beriman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan ilmu yang bermanfaat. Ala kulli hal, ini adalah penjelasan tentang bagaimana keburukan orang-orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi fitnah, maka mereka akan mudah diombang-ambingkan mengikuti tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita bacakan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu bagi antum yang ingin menanya.